Assalamualaikum sahabat Discover Aceh. Berjumpa lagi dengan saya Safira Febriana ini dalam perjalanan Discover Wisata Heritage. Nah, sahabat Discover Aceh, kita sekarang sudah berada di situs Cagar Budaya Taman Sari Gunungan, di mana memang ini adalah bangunan yang merupakan jejak peninggalan dari Kesultanan Aceh. Nah, sahabat Discover Aceh, kita bakal ngulik secara dalam seperti apa sejarahnya awal mula dibangun. Makanya sahabat Discover Aceh jangan kemana-mana, ikutin kita terus. Discover Aceh, let's go! Jadi Taman Gairah ini adalah taman pada masa Kesultanan Aceh, ya, itu dibangun pada abad ke-17, itu menurut karya Bustanus Salatin. Seperti itu. Jadi menurut karya Bustanus Salatin ini, taman itu seluas 1000 depa, kayak gitu ya, bermula dari belakang istana kerajaan sampai ke daerah Gece, ya. Sekarang di daerah Gece itu bagian mulanya daripada taman ini, kayak gitu ya. Gece itu dari bahasa Aceh dicoret, kayak gitu ya, membuat coretan bahwa di situ Sultan pernah membelokkan sungai, ya. Jadi membelokkan sungai. Nah, dari pembelokan sungai itulah, menurut para ahli sejarah, taman ini bermulai sampai ke belakang dari istana kerajaan, seperti itu. Itu dari mana saja itu, Pak? Ya, jadi taman ini sebenarnya mencakup area ini ya sekarang, Taman Gunungan ini, kemudian area Kerkhof, area Gece, termasuk sebagian Nesu dan Setui juga, ya. Jadi 1000 depa itu menurut Kamal A'arif, kayak gitu ya. Namun hari ini ya, taman-taman ini sudah menjadi taman-taman sendiri, ya, sehingga kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan konsep utuhnya daripada taman ini, kayak gitu ya. Sebenarnya area paling penting taman ini adalah Sungai Kurung Darui sendiri, ya, yang dibuat oleh Iskandar Muda, kemudian diteruskan oleh Iskandar Thani, dan di bagian kiri dan kanan daripada sungai itu adalah tamannya, kayak gitu ya. Taman Sungai Kurung Darui ini sendiri dialirkan dari arah Matai, ya, karena menurut Iskandar Muda itu adalah sumber air yang memang cukup sejuk, ya, cukup menarik pada saat masa kerajaannya. Dialirkan ke arah dalam, ya, kemudian Sultan Iskandar Thani ya melanjutkan ya ide taman itu, gitu ya, di belakang daripada istana. Apa perbedaan dengan Bustanus Salatin dengan Taman Gairah, atau memang sebenarnya itu satu? Oke. Taman Gairah itu adalah sebuah taman yang disebut di dalam Bustanus Salatin. Ya, sebenarnya gairah ini sendiri, ya, kadang-kadang kita mengiranya tuh bergairah, kayak gitu ya. Padahal tidak, ya. Sebenarnya itu khoiroh, kayak gitu ya. Taman khoiroh itu lebih ke khoir kan kebaikan, kayak gitu ya. Jadi taman yang penuh dengan kebaikan, kayak gitu. Apa namanya, mencerminkan ini adalah cerminan surga di dunia, seperti itu. Jadi ada keinginan untuk memunculkan image itu terhadap taman ini. Berarti Pak, ini kan kita mungkin juga berkaca dengan hikayat Nurdin Aramiri, yang mengatakan bahwasannya ini adalah Menara Permata. Apakah mungkin nama awal dari ini adalah memang Gunungan, atau memang sebenarnya awal mula dari nama lokasi ini, bangunan ini adalah Menara Permata? Oke. Di dalam kitab Bustanus Salatin itu disebutkan ada Gegunungan Menara Permata, gitu ya. Gegunungan Menara Permata kemudian diasosiasikan dengan objek ini, ya, oleh para ahli sejarah, gitu. Walaupun sebenarnya di dalam Bustanus Salatin sendiri tidak disebutkan bahwa objek ini adalah Gegunungan Menara Permata atau Gunungan. Kemudian kandang di sebelahnya adalah kandang Sultan Iskandar Thani, itu tidak pernah disebutkan di dalam Bustanus Salatin. Tapi ahli sejarah sudah melakukan penelitian, ya, seperti misalnya Denis Lombard, kemudian Saint Polias, ada juga Jayadiningrat, ya, pada masa Belanda, kayak gitu ya. Itu semuanya meyakini bahwa objek ini yang disebutkan di dalam Bustanus Salatin itu. Dalam dunia penelitian kan pasti yang terakhir adalah yang terupdate, kayak gitu ya. Sampai saat ini masih belum ada yang mengatakan bahwa oke, ini adalah hadiah daripada Iskandar Muda. Maksudnya belum ada yang sampai pada kesimpulan itu, begitu ya. Kebanyakan memang lebih ke Gunungan Menara Permata yang ada di dalam Bustanus Salatin, tapi di dalam hikayat Malam Dagang dan hikayat Mukhta Alam ini adalah hadiah daripada Iskandar Muda. Dan di dalam hikayat Malam Dagang itu juga, itu diceritakan juga bahwa ada gegunungan yang digunakan untuk tempat hukuman mati. Dikatakan di Saint Polias yang melakukan penelitian itu, yang dihukum mati itu biasanya ditonton oleh raja yang tinggal yang duduk di atas, yang di paling atas. Kemudian yang dihukum mati itu di bawah, gitu ya. Masih belum jelas sebenarnya dihukum mati di mana, kayak gitu ya. Ada yang
mengatakan di atas lesung itu, tapi ada juga kemungkinan dia di sekitaran sini ada areanya gitu. Jadi raja kayak memerintahkan lah dari atas sana untuk memancung orang itu. Mungkin kita bakal coba kita sama-sama mengkaji, mencari tahu ini Pak dari segi arsitekturalnya. Jadi kita mungkin sambil jalan-jalan ke sana. Boleh Pak ya? Yuk. Ini apa ini Pak? Ini kerawang Pak? Atau ya ini jadi kan berkerawang itu ada motif berkerawangnya. Ya. Gitu ya. Jadi dikatakan bahwa ini semacam base-nya atau bagian bawahnya dari batu sumpah ya, ketika Sultan diangkat ya, kemudian dia diambil sumpah di atas batu ini. Kemarin itu saya sempat mendengar Pak bahwasannya ini kayak tempat membasuh karena ini kan dekat dengan sungai gitu. Cuci dulu muka, cuci tangan, ambil air dari sungai gitu. Berarti itu datanya tidak bisa dipercaya ya Pak ya? Betul. Itu data yang lebih berkembang di masyarakat kayak gitu ya. Jadi cerita gunungan ini tempat mandi. Kalau kata ayah saya ini tempat ratu bermain kayak itu kan, tempat putri bermain. Kemudian di bagian belakangnya tempat ganti-ganti bajunya kayak gitu. Kemudian mandinya di sini. Sebenarnya saat itu Sultan ya membasuh muka langsung aja di sungai. Karena sungai ini emang penuh dengan kebaikan gitu kan, airnya sangat jernih kayak gitu. Sultan suka berenang ya. Jadi tidak pernah ada cerita Sultan misalnya kayak memang khusus membasuh dari sini ya gitu, tidak ada kayak gitu ya. Luar biasa. Baik Pak, kita langsung ke depan ke itu gunungannya untuk kita cari tahu bagaimana si pembahasan dari segi arsitekturnya. Ya. Apakah memang untuk desain-desain taman ini harus menggunakan warna putih? Ya. Gimana ceritanya? Untuk warna putih sendiri ya, di dalam Bustanusalatin itu memang tidak banyak menceritakan bahwa objek-objek ini warnanya putih. Ya, jadi menurut saya ada kemungkinan ini dicat saat masa Belanda. Ya, dicat warna putih gitu ya. Seperti dinding gunungan sendiri ya, diceritakan dinding gunungan bukan berwarna putih ya, tapi berukir. Yang warnanya putih itu justru pagar dari taman ini. Ya, jadi ada pagarnya, disebutkan di dalam Bustanusalatin itu namanya Dewala ya. Dewala itu bahasa Melayu dari pagar. Pintu kop itu warnanya putih, tapi putihnya putih marmer ya. Mungkin putih seperti ini. Jadi ini disebut gua gunungannya. Lorong ini sendiri juga sudah biasa terjadi ya di bangunan-bangunan Asia Tenggara. Kemudian di dalam situ juga nanti kita akan menunduk pelan-pelan naiknya, kemudian baru ada lubang. Berarti ini adalah tempat duduk ya Pak ya? Iya, ya. Ada beberapa tempat duduk berarti di sini ya Pak ya? Iya, ada. Memang dari sini kita berdiri bisa melihat ini ya Pak ya? Sekeliling wilayah di sekitar sini. Iya. Landscape Kota Banda Aceh. Benar. Kalau dibawa ke sini, ini kemana nih Pak? Oh ini mungkin yang dibilang itu permata ya Pak ya? Ada kelopak permata di atasnya. Mungkin bisa kita lihat perjelas dari atas mungkin ya Pak ya? Iya. Boleh naik ini Pak? Boleh ya? Ya. Bangunan pintu kok kan agak kelihatan juga tuh yang putih sebelah sana. Bawah pohon tuh ya. Nah, makanya bersatu dibilang dengan area pintu kok itu Taman Profang. Kalau dari kandang ini Pak, ini ukirannya ini masih ukiran yang sejatinya awal atau bagaimana ini Pak? Ya, ada kemungkinan memang ukiran-ukiran ini memang ukiran awal ya, gitu ya. Tapi kita juga perlu pahami bahwa ukiran-ukiran ini sendiri dulunya berwarna. Ya, menurut Bustanusalatin itu berwarna.
warna-warna yang digunakan di dalam busana Nusa Latin itu yang ada nakas, selimpat, ya warna-warna yang kita tidak tahu lagi sekarang, ya gitu ya. Jadi harus kita membuka kamus bahasa Melayu lama untuk mengartikan warna-warna itu. Ya, kandang ini ya bukan kandang seperti kandang ayam, gitu ya, tapi kandang ini adalah sebutan untuk kuburan raja. Ya. Menurut busana Nusa Latin itu ada atapnya. Atapnya terdiri dari 2 lapis dan 2 lapis itu warnanya berbeda-beda juga. Nah, karena memang strukturnya dari kayu, jadi kita tidak bisa lagi melihat struktur itu sekarang. Nah, ukiran yang ada di depan sini itu menarik juga. Ini kok bentuknya tapi kok mengingatkan saya sama naga ya Pak ya itu? Ada beberapa bentuk-bentuk juga kayak gerbang-gerbang lama di Jogja taruh sisik-sisik seperti naga itu juga. Ya, itu juga biasanya tempat-tempat sakral dibuat seperti itu. Apakah itu ada kaitannya dengan arsitektur Cina gitu Pak? Ya, bisa jadi ada kaitannya dengan arsitektur Cina, tapi menurut busana Nusa Latin ya, balai-balai Cina itu justru bukan di kedua bangunan ini. Mungkin Pak, Bapak bisa sedikit menjelaskan tadi kan adanya temuan bahwasannya di dalam kandang itu bukan malah sultan, tapi perempuan. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi pada tahun 1957 diadakan sebuah ekskavasi di dalam kandang ini ya, karena memang masih diragukan oleh para arkeolog. Ya, sebenarnya ini makamnya siapa, gitu ya. Yang dipercaya tadi kan makamnya Iskandar Tani, gitu kan. Nah, untuk membuktikan itu, Dr. Hasan Muarif Ambari, ya seorang arkeolog, dia memimpin ekskavasi di dalam sini, ya. Dan ditemukan bahwa di dalam sini ada sebuah peti mati. Di dalam peti mati itu ada jenazah dan jenazahnya itu ternyata wanita. Itu bersama dengan jenazah itu ditemukan beberapa keping emas, ya, yang sekarang keping-kepingan emas itu ada di Museum Aceh, ya. Jika ingin menyaksikan keping emas itu masih ada sekarang di Museum Aceh. Salah seorang antropolog juga namanya Robert Wessing, beliau mengaitkan ini dengan simbolik grave. Jadi menurut Robert Wessing jangan-jangan memang ini bukan makam Iskandar Tani, tapi lebih ke orang yang dikorbankan, ya, atau dikorbankan atas nama sultan, kayak gitu ya. Dan gunungannya sendiri adalah simbolik grave-nya atau kuburan simbolisnya untuk kematian daripada Iskandar Tani, gitu. Jadi yang dimakamkan di situ bukan Iskandar Taninya, tapi lebih ke orang yang dikorbankan atas nama raja. Ini kan Pak, kalau misalnya orang-orang percaya bahwasannya kandang ini dulunya tempat permaisuri berganti pakaian, begitu kan Pak? Ini seluas ini apa? Memang ruang berganti pakaian itu atau memang sebenarnya di dalam ini sebelum itu ada bangunan-bangunan lain selain hanya sebagai tempat permaisuri berganti pakaian gitu Pak? Jadi tidak ada aktivitas berganti pakaian dan leisure daripada para putri-putri yang terjadi di dalam sini kalau dari sumber sejarah, ya. Itu hanya ada di dalam cerita masyarakat yang mungkin dikembangkan oleh masyarakat karena memang letaknya di dekat sekali dengan sungai sehingga bentukan seperti ini, oh ini bisa aja untuk ganti-ganti pakaian, gitu. Jadi hanya kesimpulan yang dibuat oleh masyarakat karena melihat bentuknya seperti ini. Ya, melewati area ini saya selalu memiliki imajinasi tersendiri, ya, bagaimana saat itu yang terjadi, kayak gitu ya. Dari hal-hal yang saya temui sekarang, saya semacam mencoba merekonstruksi, kayak gitu ya, bagaimana sebenarnya objek ini pada masa itu, ya. Semakin banyak hal-hal yang saya temui, ada hal baru yang saya temui, maka puzzle-puzzle itu semakin terpasang, kayak gitu ya. Mungkin Pak ada nggak masukan atau harapan Bapak gitu, apalagi kan sekarang mungkin yang benar-benar masih terjaga ini kan gunungan. Tapi bagaimana dengan Taman Sari, dengan Putropang, gitu? Apakah ada harapan lain yang dimana mungkin harusnya dijaga, tapi mungkin sudah banyak perubahan, itu seperti apa Pak? Harapan Bapak? Jadi harapan saya dengan dijadikannya satu taman yang luas, ya gitu ya, pemahaman masyarakat itu akan menjadi lebih lengkap, ya, soal Taman Gairah. Karena saat ini ketika masyarakat dikatakan Taman Gairah, apakah itu busana Nusa Latin, apakah itu Taman Gunungan, apakah itu Taman Putropang, apakah itu Taman Sari, itu masih terpecah-pecah, ya gitu ya. Ini sebenarnya yang digencarkan oleh Belanda saat itu, ya, untuk menghapuskan sejarah kebesaran Aceh, ya. Kenapa tidak, ya, kita untuk mengembalikan lagi itu, ya, dengan menghapuskan aja pagar-pagar ini sebenarnya, ya. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktu bersama kami, memberikan banyak sekali informasi yang saya kira ini informasi yang sangat menarik akan kami sajikan untuk sahabat Discover Aceh. Jadi mungkin setelah ini saya bakal banyak minta data-data seperti bayangan-bayangan seperti apa sih sebenarnya yang sudah kita bahas kali ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, ya, dan sukses juga untuk tim Discover Aceh. Terima kasih banyak Bapak.